Bismillahirrahmanirrahim. Wakila dan dikatakan biqadri ma tata anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma dengan sebatas sejauh mana kita berusaha, tanalu maka akan mendapatkan ia ma tatamanna dengan apa yang dicita-citakan. Dari makalah ini dapat kita pahami keberhasilan seseorang itu bisa diukur dari sejauh mana usaha yang sudah ia lakukan. Semakin keras usaha yang kita lakukan, semakin akan mendekatkan kita kepada puncak kesuksesan. Paham ya? Namun ketika usaha kita ini tidak maksimal, maka akan menimbulkan dan tidak akan membuat kita ini menggapai seluruh apa yang kita cita-citakan. Maka kalau ada orang yang gagal dalam usaha, itu tidak usah nyalain orang lain. Salahkanlah diri sendiri. Kenapa? Karena sebatas usaha kita, sejauh mana usaha kita yang sudah kita lakukan, sejauh itu pula lah Allah akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan. Maka bagi orang-orang yang terus semangat, gigih, tahan banting, dan terus berusaha semaksimal mungkin di dalam menggapai semua apa yang ia cita-citakan, maka di balik semua itu dengan semangat yang berkobar-kobar, maka Allah juga akan mewujudkan dan mensukseskan dari semua yang apa ia cita-citakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan yahtaju bita'allumi yuhtaju dibutuhkan fita'allumi di dalam belajar, watafakuhi dan di dalam mendalami ilmu agama, ila jiddis salasati kepada 3 kesungguhan di dalam belajar ilmu dan di dalam mendalami ilmu syariat dan ilmu agama, memerlukan kesungguhan dan keseriusan 3 kelompok manusia. Ya, yang pertama al-muta'allimu, yaitu orang-orang yang belajar ilmu. Berarti kesungguhan santri. Wal ustadu dan kesungguhan guru. Wal abu dan yang ketiga kesungguhan ayah atau orang tua. Ada 3 kelompok ini, kalau bersungguh-sungguh, maka orang yang menuntut ilmu ini akan berhasil dalam ilmunya. 1, santri harus semangat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Siswa harus semangat di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam belajar, semangat di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran di sekolah. 1, kalian semangat. Yang kedua, sebab gurunya semangat. Gurunya sungguh-sungguh. Ketiga, orang tua kalian sungguh-sungguh. Kalau ketiga kelompok ini sungguh-sungguh semangat, maka akan benar-benar kita akan mendapatkan ilmu yang kita
inginkan. Dimanapun kalian berada, kau mondok dimanapun, kalau ketiga ini, kalau kamu tidak sungguh-sungguh, guru yang ngajarin kamu tidak sungguh-sungguh, orang tua kamu tidak sungguh-sungguh, tidak akan dapat ilmu. Tidak akan dapat ilmu. Ini gurunya sungguh-sungguh, muridnya malas-malasan. Ya tidak menyambung. Muridnya semangat, gurunya malas-malasan. Kadang masuk kelas, kadang tidak. Itu jadi kendala. Orang-orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan ilmu. Atau sebaliknya, gurunya semangat, muridnya semangat, orang tuanya melempem. Ya kan? Nah, kalau ketiga ini salah satunya ada yang malas, ada yang kendor, maka pencapaian ilmu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang belajar menuntut ilmu itu akan menjadi kendala dan akan menuai kerugian dan menuai kegagalan. Maka anak-anak Ustaz semua, kalian harus semangat. Yang hafiz semangat ngapal terus. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk terus menghafal. Gurunya juga semangat. Di mana jam masuk ngajar. Kalian masuk kelas, terus semangat masuk kelas. Gurunya juga semangat masuk kelas. Dan yang tidak kalah penting, orang tua kalian di rumah sana juga semangat. Semangat dalam apa, Ustaz? Pertama, semangat di dalam mendoakan anak-anaknya yang lagi mondok di pesantren. Yang kedua, semangat untuk mencari bekal biaya yang akan diberikan kepada anaknya selama dia menuntut ilmu. Itu semangat orang tua. Orang tua kalian mencarikan biaya untuk iuran-iuran yang ada di pondok. Kalian yang tugasnya di sini belajar dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Waktu masuk kelas, masuk semua. Semangat. Hadapi semua dengan senyuman. Ya kan? Seluruhnya dikejar. Dari ilmu yang disediakan oleh guru-guru kalian di sini, serap semua ilmu itu. Nah, ketika kelompok ini semangat semua, maka benar-benar kalian yang menuntut ilmu ini akan mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Gurunya pun yang mengajarkan bertambah juga ilmunya. Nah, itulah pula bedanya ilmu dengan harta. Kalau harta disedekahkan, semakin sering disedekahkan, maka jumlah harta itu berkurang. Walaupun tetap dibalas oleh Allah lebih banyak lagi. Namun secara kasat mata pasti berkurang. Kamu punya duit 5.000, kau masukin kotak masjid 2.000. Nah, duit kamu berarti tinggal 3.000. Berarti berkurang. Lain halnya dengan ilmu. Ilmu semakin sering kau sedekahkan ilmu itu, maksud sedekahkan ilmu itu, kau ajarkan ilmu itu kepada orang lain, maka ilmu kamu tidak berkurang, justru malah bertambah. Inilah hebatnya ilmu. Nah, bedanya lagi ilmu dengan harta. Kalau harta kita senantiasa menjaga harta yang kita miliki. Kalau ilmu, senantiasa ilmu yang menjaga kita. Kau pilih mana kita? Makanya. Orang ngejar ilmu harta dapat, orang ngejar harta ilmu tidak dapat. Nah itu. Maka orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, kayak kamu nih yang kakak-kakak kelas, gak usah malas-malas. Ajak adik kelas untuk belajar bersama-sama. Suruh ambil kitabnya, dibuka, dipelajari sama-sama.
oh itu ilmu kamu tidak akan berkurang, malah bertambah. Ya. Jadi itulah bentuk kesungguhan-kesungguhan yang harus terus dipupuk agar kita menjadi orang-orang yang sukses mendapatkan seluruh ilmu yang diajarkan di pondok, sehingga keluar dari pondok ini jadi alumni benar-benar menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadani telah membacakan kepada diriku asy-syaikhu oleh syekh al-imam yang menjadi imam, al-ajallu yang agung, al-ustadu yang menjadi guru, Sadiduddin Asy-Syairazi, yaitu Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Al-jadidu fi kulli amrin syasi'un. Wal jaddu bi fathi yaftahu kulla babin. Wal jadidu, al jadidu dan bermula, pembaharuan, fi kulli amrin pada semua perkara, syasi'un itu berjalan atau merata. Wal jaddu dan bermula, bersungguh-sungguh. Yaftahu kulla babin itu membuka semua pintu-pintu, muhlakin yang tertutup. Ya. Maksudnya begini, semua perkara yang kita hadapi itu memerlukan pembaharuan dan perubahan-perubahan menuju hal yang lebih baik. Nih, makanya kita harus siap menerima perubahan. Harus berubah menjadi lebih baik lagi. Dengan bertambah umur, harus bertambah semakin dewasa. Dan bersungguh-sungguh itu menjadi kunci untuk membuka semua pintu-pintu yang masih tertutup. Contohnya kayak apa? Pintunya ilmu masih tertutup dan akan terbuka dengan kesungguhan. Kamu bersungguh-sungguh, ilmu yang kau anggap sulit itu akan dibuka oleh Allah. Kamu akan diberikan pemahaman. Bersungguh-sungguh di dalam mencari rizki, maka kesungguhan dalam mencari rizki itu pun juga menjadi pintu yang akan membuka pintu-pintu rizki yang masih tertutup. Semuanya. Makanya kesungguhan itu yaftahu kulla babin mughlaqin, membuka semua pintu-pintu yang masih terkunci. Nah, dari sini anak-anak semua, tidak ada yang tidak bisa kita pelajari dan tidak ada yang tidak bisa kita kuasai dan kita miliki. Asalkan kita mau. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sampai dan menemukan apa yang ia cari. Ini, maka kita perlu kesemangatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita terus semangat untuk beribadah? Karena semangat di dalam ibadah
itu juga merupakan pintu kunci yang membuka seluruh pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu surga itu dibuka dengan kesemangatan dalam ibadah, kesungguhan di dalam membuktikan dari pernyataan kita bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Gitu ya. Jadi anak-anak semua, keberhasilan kita di tahun-tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan kita di masa mendatang, itu jawabannya mulai dari sekarang. Kalau sekarang kita di dalam menuntut ilmu bersungguh-sungguh, kalau sekarang kita di dalam beribadah terus semangat, maka ini merupakan jawaban bahwa tahun-tahun yang akan datang akan menjadi tahun-tahun yang gemilang, yang dapat kita raih dengan kesuksesan dan dengan keberhasilan di dalam rangka menuntut ilmu. Hakikat masa depan itu adalah setelah manusia ini meninggal. Itu hakikatnya masa depan. Karena kesuksesan yang ada di dunia ini itu belum seberapa. Makanya Ustaz katakan bahwa wal jaddu yaftahu kulla babi mudlakin, bahwa bersungguh-sungguh, kesungguhan itu membuka seluruh pintu-pintu yang tertutup. Pengen masuk surga, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Pengen kaya, bersungguh-sungguh dalam mencari rizki, mencari pitih, mencari nafkah. Pengen sukses, pengen sehat, bersungguh-sungguh di dalam menjaga badan dengan cara berolahraga. Semuanya. Semua yang kita inginkan itu sukses dan tidaknya kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Makanya kalau ada kawan yang nakal, ya kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Kitanya harus hati-hati, jangan sampai ikut terkena pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Apalagi kita masih di dalam pesantren. Ingat tujuan kita dari rumah ke sini mau apa? Bagaimana orang tua kalian menaruh harapan yang besar kepada kalian semua agar selama dititipkan di pondok pesantren ini kalian menjadi anak-anak yang sholih, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, yang berilmu agama, berilmu umum, berwawasan luas. Dan semua ini tentunya tidak akan mudah kita capai kecuali dengan kesungguhan-kesungguhan yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan sehingga kita yang mondok di sini ya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan hidayah, dibukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menyerap dan mempelajari ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim